Baik, selamat pagi adik-adik yang saya hormati dan saya cintai. Selamat bertemu kembali di studio mini ini, walaupun melalui proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang pernah saya berikan pada pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga berkaitan dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita awali dengan materi tentang perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Pada materi ini Pak akan bagi menjadi 4 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi. Kita mulai dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa ini banyak sekali terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa ini antara lain terjadinya pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun di bawah pimpinan Musso Alimin. Pemberontakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar negara komunis, dan hal ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut, penyimpangan yang kedua adalah terjadinya pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi tahun 1949 di bawah pimpinan Sekar Madi Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila atau menggantikan dasar negara Pancasila dengan asas Islam. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang berikut, masih ada lagi penyimpangan yang lain yang terjadi pada masa ini, yaitu terjadinya pemberontakan RMS. Pemberontakan ini bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengganti negara Indonesia dengan negara RMS, Republik Maluku Selatan. Sudah. Yang berikut kita masuk pada masa yang kedua, yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu kita temukan banyak sekali penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang masa jabatan presiden, yaitu hanya 5 tahun. Setelah itu bisa dipilih kembali. Yang berikut bentuk penyimpangan yang kedua adalah Presiden membubarkan DPR. Hal ini dianggap bertentangan karena DPR bukan dipilih oleh presiden tapi dipilih oleh rakyat. Bentuk penyimpangan yang ketiga itu adalah terjadinya peristiwa pemberontakan G30 SPKI di bawah pimpinan Kolonel Untung Sutopo tahun 1965. Tujuannya adalah untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar negara komunis. Masa yang ketiga, masa Orde Baru. Masa Orde Baru.
Masa yang ketiga adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, itu banyak sekali terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan antara lain, satu, tidak adanya kebebasan berserikat. Artinya kebebasan itu semua dibatasi, baik kebebasan berekspresi, berpolitik, berkumpul, bahkan kebebasan mengemukakan pendapat, semuanya dibatasi. Yang berikut masih ada lagi penyimpangan yang terjadi, yaitu banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan yang berikut munculnya praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masuk pada masa berikut, yaitu masa reformasi. Masa reformasi dimulai tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan, walaupun di sisi lain ada kelebihan. Penyimpangan yang terjadi adalah adanya pola komunikasi yang tidak beretika, adanya pergaulan bebas, dan lain-lain. Baik adik-adik, sebelum kita akhiri pertemuan yang ketiga ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari adik-adik, walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tapi adik-adik tetap bersemangat. Saya mengharapkan supaya adik-adik tetap membaca kembali materi yang sudah diberikan, mungkin ditambah lagi dengan artikel-artikel lain yang ada di media cetak, supaya adik-adik bisa memahami secara utuh sebagai bekal untuk ulangan pada pertemuan yang keempat nanti. Terima kasih.